berupaya untuk 100 hari bisa menyelesaikan berbagai macam hal. Salah satunya ini adalah Semarang dengan infrastruktur yang nyaman, terjangkau dan aman bagi masyarakat. Maka kemudian kita perintahkan semua dinas yang terkait, utamanya diselesaikan dulu yang ada di keluhan masyarakat, baik itu di media sosial milik saya, miliknya Pemkot atau miliknya teman-teman PU, itu kita selesaikan terlebih dahulu di depan. Untuk apa? Ya karena kalau sudah masuk media sosial itu berarti sudah ada gangguan yang serius bagi pengguna. Terus kemudian yang kedua, memang ada beberapa hal yang harus dipahami masyarakat bahwa di dalam proses kita memasuki anggaran tahun 2025 ini ada beberapa hal yang tidak tersedia. Karena itu nanti akan dilakukan proses perubahan. Salah satunya yang tidak tersedia adalah biaya perawatan yang kurang banyak. Nah, nanti akan kita rubah, kita buat supaya kalau ada gangguan jalan bolong, jalan rusak, kemudian ada penutup itu hilang, itu bisa langsung diselesaikan dengan biaya pemeliharaan dari pemerintah Kota Semarang. Sepertinya ada penganggaran yang kurang ya. Saya tidak bilang keliru, tapi kurang sekali. Saya tanya kenapa kok ini biaya pemeliharaannya sedikit sekali, tidak sama dengan periode-periode lalu. Rupanya karena memang ada semacam kekhawatiran begitu, karena ini tidak berupa pasar langsung, sehingga teman-teman Pemkot ini kan sedang berupaya untuk akuntabilitasnya tidak celah. Maka biaya perawatan ini memang sangat-sangat harus amat-sangat hati-hati. Karena itu saya memberikan kekuatan kepada teman-teman kota untuk bisa membantu masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara-cara seperti ini, dan saya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kesan bahwa ini adalah memang satu hal yang penting dan ini menjadi target 100 hari saya untuk menyelesaikan infrastruktur yang mengganggu masyarakat, dan saya pastikan
penggunaan anggarannya memenuhi standar akuntabilitas yang benar. Anggarannya dikurangi berapa persen, Bu? Anggarannya dikurangi berapa persen? Berbagai macam ini sih ya, kalau makan minum dikurangi, kemudian ada biaya kunjungan kerja dikurangi, kemudian SPJ untuk hal-hal yang bersifat bisnis as usual dikurangi. Semuanya difokuskan untuk nomor satu, menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini hasil dari kami para kepala daerah terkait di Magelang itu. Kemudian dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, ini juga misi dan visinya harus diselaraskan. Baru kemudian kita menyelaraskan misi dan visi kita sendiri. Nah, tiga hal ini sekarang sedang dikolaborasikan. Saya mohon doa restu. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik untuk masyarakat, dan yakinlah bahwa yang dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi ini, dua-duanya itu juga didedikasikan untuk masyarakat. Saya kira itu ya. Berarti ini punya efisiensi ya, Bu ya? Kena efisiensi dan efisiensi itu. Infrastruktur yang kena efisiensi adalah yang tidak berkorelasi dengan kegiatan pusat dan provinsi. Misalnya mandiri, kemudian tidak berkorelasi terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi infrastruktur yang misalnya kita membuat kayak gedung pertemuan di tengah pemukiman gitu. Nah, ini kan tidak berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat yang urgent misalnya. Nah, itu di efisien. Tapi kalau jalan, perbaikan jembatan, perbaikan terutama perbaikan SD yang sudah rusak, itu tidak efisien. Kalau anggaran perbaikan jalan dari provinsi itu kan 100 juta per kilometer itu ya, terus turun jadi 30 juta per kilometer. Kalau di Pemkot gimana, Bu? Penurunnya sih seberapa gitu? Saya kira itu karena indeksnya ya, jadi karena indeksnya turun. Nah, mudah-mudahan kita indeksnya disesuaikan, tapi kualitas akan tetap sama. Kita mengikuti saja. Bu, kalau selain infrastruktur, target sehari-hari apa saja? Semarang bersih. Nah, ini kita lagi bersih-bersih. Sampah-sampah yang ada di depan mata harus disepir. Terus yang kedua, untuk menanggulangi pengulangan pembuangan sampah yang berlebihan di luar, maka kita melakukan pilah sampah dari rumah, dimulai dari rumah para ASN. Ini karena kita konsepnya adalah konsep keteladanan kepada masyarakat. Maka sekarang ASN mulai dari eselon 2 dan 3 itu harus masuk diinsert ke PKK. Kenapa? PKK-nya yang akan jadi garda terdepan proses pemilahan sampah di tingkat RT. Dengan akan dibantu oleh istri kepala dinas eselon 2 dan eselon 3 yang akan meneladankan masing-masing dari ini untuk pilah sampah dari tingkat RT. Di mana dia tinggal? Nah, disitulah akan diberikan keteladanan. Sama, saya juga kalau punya sampah ya disimpan. Kalau minum aqua ya botolnya harus dibuang di tempat yang khusus pembuangan plastik. Kalau tengok-tengok nggak ada ya bawa dulu. Nanti mungkin dibawa pulang aja di rumah. Nah, maka teman-teman media yang juga ikut memberikan teladan pilah sampah. Yuk, saya tantang. Siap, siap. Kan itu kan sesuatu yang Selain itu ada lagi Semarang sehat, kemudian Semarang bersih tadi ya, kemudian infrastruktur Semarang sehat. Kita akan naikkan covernya. Nah, itu nanti akan dirilis karena kemarin kok dihitung-hitung dari berbagai macam efisiensi kita kirim ke sini kan kurang banyak. Karena yang di cover kan harus lebih banyak. Nanti akan ada rilis mengenai itu. Aduh, kata lagu ya. Ada evaluasi nggak? Kemarin kan banyak juga Bu yang ternyata KTP Semarang tapi ternyata tinggal di luar Semarang tinggal di sebenarnya kecil sih. Ada juga gini apa namanya dia orang demak gitu. Terus menuntut untuk minta UKC karena dia datang ke RSCM. Ada juga itu. Nah, itu semuanya harus dibereskan. targetnya nambah
juga sedang berupaya untuk mencari pendanaan rumah inspirasi. Nah ini juga untuk pendanaan. Nah kemarin sedang dirapatkan kembali. Ya teman-teman mungkin minggu depan bisa dirilis secara lebih detail gitu. Berapa sekolah yang diberesin, berapa beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang existing sekolahnya tapi SPP-nya nunggak di sekolah swasta. Mungkin berapa juga biaya bisa kita tambahkan untuk pot pendanaan UPAS. Dari saluran. Iya.